Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani yang akan membahas materi kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, muatan ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kita lihat masa anak-anak dan masa remaja. Nah, kita nanti akan membedakan bagaimana keadaan pada masa anak-anak dan masa remaja. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik, ya, karena tubuh kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, masalah pertumbuhan dan perkembangan sudah kita bahas pada subtema 1, ya. Jadi di sini organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik masa anak-anak akan menghilang dan muncul ciri-ciri fisik masa pubertas. Terjadi perubahan fisik dan perilaku pada masa pubertas. Ketika masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Saat memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Masih materinya ke situ ya. Nah, kita lihat aktifnya hormon reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik. Contoh pada laki-laki mulai tumbuh kumis. Ini khusus untuk laki-laki ya. Kemudian untuk perempuan itu payudara mulai membesar. Selain perbedaan fisik, terjadi juga perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Jadi kalau tadi ini perubahan fisiknya, kemudian ini perubahan pola dan tingkah laku, pola pikir dan tingkah laku. Masa anak-anak kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan dan masa remaja sudah bisa mandiri dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Misalnya kalau untuk masa anak-anak, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan, misalnya sesudah makan, mencuci piring sendiri ya. Kalau untuk masa remaja, ini tentunya sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Masa remaja lebih suka menjalin persahabatan dibanding masa anak-anak. Masa remaja rasa ingin tahu lebih tinggi daripada masa anak-anak. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Nah, ini perbandingannya. Perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini kita akan melihat bahwa ini laki-laki ya. Keadaan tubuh atau keadaan fisik anak-anak. Secara pertumbuhan dan perkembangannya, kalau yang ini remaja. Suara nyaring ya untuk anak-anak. Pada masa remaja, suara menjadi lebih berat. Anak-anak belum tumbuh jakun, remaja tumbuh jakun. Anak-anak belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, remaja tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Anak-anak belum tumbuh bulu halus di ketiak dan kelamin, remaja tumbuh bulu halus di ketiak dan kelamin. Pada anak-anak, keringat belum banyak, sedangkan pada masa remaja, keringat semakin banyak dan berjerawat. Nah, ini untuk laki-laki. Sekarang kita lihat untuk perempuan. Anak-anak dan masa remaja. Anak perempuan suara nyaring. Sama ya, laki-laki juga. Kemudian remaja perempuan suaranya lebih nyaring. Kalau remaja perempuan suara lebih nyaring, kalau remaja laki-laki suara menjadi lebih berat. Kemudian pada masa anak-anak, pinggul belum melebar,
remaja pinggul melebar. Payudara belum membesar, remaja payudara membesar. Anak-anak belum tumbuh bulu halus di ketiak dan kelamin. Pada masa remaja, tumbuh bulu halus di ketiak dan kelamin. Anak-anak keringat belum banyak. Sedangkan pada masa remaja, keringat semakin banyak dan berjerawat. Nah, ini perbedaan antara masa anak-anak dan remaja untuk laki-laki dan masa anak-anak dan remaja untuk perempuan. Perbandingan ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, kita lihat. Masa pubertas adalah masa mulai aktifnya hormon reproduksi. Hormon reproduksi itu apa, Bu? Hormon reproduksi itu adalah hormon yang mempengaruhi organ-organ reproduksi kita. Masa pubertas terjadi antara usia 10 sampai 19 tahun. Ya, ini biasanya kalau perempuan itu yang paling dominan adalah menstruasi. Kalau sudah menstruasi berarti organ reproduksinya sudah aktif, sangat aktif ya. Kemudian laki-laki juga sudah mengalami mimpi basah dan ini salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang, kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan menstruasi, itu kalau di dalam Islam mereka ini sudah masuk ke dalam usia baligh ya. Nah, ingat di dalam usia baligh ini, kalau kalian sudah masuk usia baligh ini, maka pekerjaan atau perbuatan yang baik mendapatkan pahala dan pahalanya untuk kalian sendiri. Sedangkan perbuatan buruk mendapatkan dosa dan dosanya juga untuk kita sendiri. Siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya kebaikan, dan siapa yang melakukan kejelekan atau keburukan maka dosanya untuk kita sendiri. Nah, ini kalau sudah masuk masa usia akil baligh. Kemudian pada masa pubertas terjadi perubahan fisik laki-laki maupun perempuan. Perubahan fisik merupakan tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena adanya perbedaan hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi tersebut. Ciri fisik pada laki-laki mulai tumbuh jakun, kumis, dan suara lebih berat. Selanjutnya, perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Kalau tadi ciri fisik, sekarang perilaku sifatnya ya. Nah, kita lihat perubahan perilaku dan sifat terjadi pada masa remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Ya, mungkin kalian yang sudah masuk ke usia remaja dan pubertas, dan Ibu yakin kalian kelas 6 ini sudah masuk ke usia pubertas ya. Jadi kalian pasti mengalami hal-hal seperti emosi, gampang marah, gampang emosi. Kalau tersinggung sedikit saja kita marah, emosi. Nah, ini dengan adanya emosi yang berubah-ubah ini, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Kalau tidak, maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk, seperti misalnya perkelahian, pertentangan, kemudian saling adu argumen yang negatif gitu. Jadi terjadi percekcokan ya. Makanya di sini kita harus bisa menyikapi emosi yang berubah-ubah tadi dengan cara yang bijak. Kemudian ketika menghadapi masalah harus tenang dan ceritakan masalah kepada orang tua ya. Orang tua harus tahu apa yang kita sedang hadapi, masalah apa, kita punya problem apa, ceritakan kepada orang tua supaya orang tua bisa memberikan solusi yang terbaik, dan orang tua juga mengetahui keadaan kita yang sedang punya masalah ya. Jangan dipendam sendiri. Kalau ada masalah, ceritakan, adukan kepada Allah, minta solusi yang terbaik, dan juga ceritakan kepada orang tua supaya orang tua bisa memberikan solusi ya, bisa memberikan arahan.
Peran orang tua ini sangat penting bagi anak yang sedang mengalami perubahan perilaku pada masa pubertas. Jadi, antara anak dan orang tua harus terjadi komunikasi yang baik supaya apa? Supaya orang tua mengetahui keadaan anaknya dan anak juga merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Ini kedua-duanya harus saling berkomunikasi dengan baik. Pergaulan dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Jadi kita harus mampu memilih teman yang baik, lingkungan yang baik supaya pergaulan kita atau supaya perilaku dan sifat kita menjadi lebih baik, ya. Kalaupun misalnya kalian terpaksa harus masuk kepada kelompok orang-orang yang tidak baik, maka kalau bisa kita harus mewarnai mereka dengan kebaikan kita, ya, atau mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Itu yang lebih baik daripada kita yang diwarnai oleh mereka. Artinya daripada pergaulan mereka yang mempengaruhi kita, sebaiknya kita yang mempengaruhi pergaulan mereka supaya mereka yang memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik mengikuti perilaku kita yang baik, dan itu merupakan suatu pahala buat kita semua, ya. Buat kita mengajak kepada kebaikan itu, kita mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita ajak tadi. Jadi sebaiknya kita pilih lingkungan dan pergaulan yang baik supaya menjadikan pribadi kita dan perilaku kita lebih baik. Kalaupun tadi harus terjun ke lingkungan yang kurang baik, maka jadikanlah lingkungan yang kurang baik itu menjadi lebih baik dengan ajakan atau dengan arahan kita. Nah, sekarang kita lihat persiapan menghadapi masa pubertas. Pada masa pubertas ini, kita harus memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik yang mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif. Kemudian memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Jangan sekali-kali melihat tontonan-tontonan yang misalnya kita masih remaja menonton tontonan-tontonan orang dewasa. Apalagi kalau kita masih anak-anak. Melihat tontonan yang untuk orang-orang dewasa, maka itu akan menjadikan perilaku kita tidak baik, ya. Kemudian menjaga kebersihan tubuh. Karena tadi masa pubertas ini kita banyak mengeluarkan keringat, ya, bergerak sedikit saja kita akan mengeluarkan banyak keringat, dan kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan tubuh, maka kita akan mengalami bau badan, ya. Mengalami bau badan sehingga kita yang merasakannya tidak nyaman, dan orang lain yang ada di dekat kita juga merasa nggak nyaman, ya, nggak nyaman karena mencium bau tubuh kita gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi yang teratur. Kemudian juga mencuci muka dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Nah, biasanya remaja-remaja ini banyak memiliki jerawat, ya. Jadi jagalah kebersihan supaya kita terhindar dari hal-hal atau masalah-masalah yang muncul pada masa usia remaja. Meminta nasihat orang tua. Jadi ketika kita punya masalah pada masa pubertas ini sering muncul masalah, kita mintalah nasihat orang tua agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita juga bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak berzikir, memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari hal-hal yang buruk, dan kalau kita punya masalah, kita dimudahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mohon segalanya yang terbaik untuk kita. Kemudian mencari informasi tentang masa pubertas.
Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua, kepada guru, atau kita juga bisa mencari informasi-informasi dari internet. Ya, nah ini adalah persiapan menghadapi masa pubertas. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang masa pubertas ini, ya, baik ciri-ciri fisik ataupun ciri perilaku dan bagaimana cara menghadapi masa pubertas. Mudah-mudahan bermanfaat dari penjelasan ini buat kalian semua, apalagi kalian sedang mengalami masa pubertas ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.